Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Dani Berzaki dengan NIM 24000160885. Di sini saya ingin menyampaikan topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sinergi iman dan digital menghadirkan akhlak mulia dalam ruang maya. Pertama, dunia digital adalah cerminan dari kita. Kita hidup di era digital di mana hampir semua aktivitas manusia kini terhubung dengan teknologi, mulai dari belajar, bekerja, berdakwah, hingga bersosialisasi. Setiap hari kita membuka media sosial, membaca berita, menonton video, atau sekedar berkomentar di kolom postingan. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan di dunia maya adalah cerminan dari diri kita di dunia nyata? Seorang muslim mungkin terlihat sopan dan bermain di dunia nyata, tetapi bisa saja berubah 180 derajat saat berada di dunia digital. Kata-kata kasar, fitnah, dan hujatan, dan pencitraan pelaku palsu seolah menjadi hal yang biasa. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak itu tidak berhenti di dunia nyata saja, ia juga harus hadir di dunia maya. Data menunjukkan bahwa 60% pengguna internet pernah mengalami atau terlibat dalam perilaku negatif di ruang digital seperti ujaran kebencian atau penyebaran hoax. Hal ini menunjukkan bahwa iman kita benar-benar diuji, bukan hanya di masjid atau di kampus, tapi juga di balik layar ponsel kita sendiri. Yang kedua, iman sebagai GPS di dunia digital. Iman itu bisa kita ibaratkan sebagai GPS yang menuntun kita agar tidak tersesat dalam dunia digital. Bayangkan, jika dunia maya seperti lautan luas yang penuh dengan informasi sebagian benar, sebagian menyesatkan. Tanpa kompas iman, kita bisa kehilangan arah, terbawa arus opini, atau bahkan ikut menyebarkan keburukan tanpa sadar. Iman memberi kita panduan untuk menyaring, menilai, dan bertindak dengan bijak. 4 prinsip utama yang bisa kita pegang dalam bermedia digital yaitu yang pertama, takwa online. Berpikir sebelum mengetik. Setiap tulisan kita bisa menjadi pahala, tapi juga bisa menjadi dosa. Yang kedua, adab interaksi. Bersifat sopan dan menghormati privasi. Jangan asal kirim, jangan asal sebarkan. Yang ketiga, jujur digital. Tidak membuat berita palsu, tidak menipu, dan tidak berpura-pura. Yang keempat, adab diskusi. Berdebat dengan santun, menghargai pendapat orang lain, dan tidak menyerang pribadi. Kalau di dunia nyata, kita punya etika berbicara. Maka di dunia digital juga kita harus punya etika mengetik. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk kebaikan. Teknologi dan media sosial sebenarnya bukan musuh bagi iman. Justru jika digunakan dengan niat yang benar, teknologi bisa menjadi alat dakwah dan ladang pahala. Contohnya, membuat konten positif yang menginspirasi dan bermanfaat, menggunakan media sosial untuk belajar, berdakwah, dan berbagai ilmu. Setiap postingan baik, setiap seperti kutipan ayat, motivasi, atau doa-doa bisa menjadi amal jariah digital. Bayangkan, satu postingan kita menginspirasi orang untuk berbuat baik. Betapa besarnya pahala yang kita bisa dapatkan. Namun, jika kita menyebar, jika kita menyebar kebencian, fitnah, atau gosip, dosa itu pun bisa terus mengalir tanpa kita sadari. Teknologi itu adalah netral. Dialah cermin dari niat dan hati kita. 4. Karakter muslim di dunia digital. Sebagai muslim, kita dituntut menjadi karakter yang kuat, baik di dunia nyata maupun digital. Karakter itu bisa dirangkum menjadi beberapa nilai utama. Yang pertama yaitu jujur dan amanah, tidak menipu atau menyembunyikan kebenaran. Terus yang kedua yaitu bertanggung jawab, sadar bahwa setiap postingan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, sopan dan bijak, menggunakan bahasa yang santun dan menyenangkan. Yang keempat, bermanfaat, yaitu menyebarkan ilmu, kebaikan, dan inspirasi. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa ya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya,
Kalau kita ingin tulis di internet tidak membawa manfaat, lebih baik kita diam. Setiap huruf yang kita ketik, setiap gambar yang kita unggah dan akan tercatat sebagai amal baik atau buruk. Mari kita renungkan sejenak. Apakah selama ini kita sudah beriman di dunia digital sebagaimana kita beriman di dunia nyata? Sinergi antara iman dan teknologi bukan sekedar teori tetapi praktik nyata. Dengan iman, teknologi menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa iman, teknologi bisa menjadi sumber fitnah dan kehancuran moral. Mari kita bersama-sama membangun ruang digital yang beradab santun dan membawa keberkahan. Gunakan teknologi untuk menebar kebaikan, bukan keburukan. Jadikan setiap jejak digital kita sebagai warisan amal kebaikan untuk masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua menjadi generasi yang beriman dalam tindakan dan beradab dalam dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.